Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar surat Al-Hujurat ayat ke-13. Tujuan pembelajaran kali ini adalah: pertama, siswa mampu membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Kedua, siswa mampu menghafal surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan tartil. Dan yang ketiga adalah siswa mampu memahami makna dan pesan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, yang pertama anak-anak, kita akan mulai belajar membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13. Perhatikan bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya kita akan belajar tajwid, yaitu membaca Al-Quran dengan tartil. Perhatikan pada surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang bergaris merah. Ya ayyuha dan waqobailah. Pada kalimat ya ayyuha, ya itu adalah mad tabi'i. Mengapa disebut mad tabi'i? Karena ya ada fathah diikuti dengan alif. Ya itu disebut dengan mad tabi'i. Kemudian ya mad tabi'i tadi bertemu dengan ayyuha, bertemu dengan alif atau hamzah. Ayyuha bertemu dengan hamzah atau alif di lain kalimat, maka itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya adalah 2 alif atau 4 harokat atau 4 ketukan. Berikutnya pada kalimat waqobailah. Perhatikan pada bailah yang bertuliskan merah tersebut. Ba adalah mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Kemudian mad tabi'i tadi bertemu dengan i, yaitu hamzah pada satu kalimat. Maka itu disebut dengan bacaan mad wajib muttasil. Panjangnya adalah 2 alif atau 4 harokat atau 4 ketukan. Berikutnya anak-anak, kita menghafal surat Al-Hujurat ayat ke-13. Perhatikan, cara menghafal Al-Quran ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapannya adalah dengarkan bacaan saya selama 10 kali sambil melihat tulisan. Bacaan saya tadi, dengarkan. Kedua, tahapannya adalah tirukan bacaan saya selama 10 kali sambil melihat tulisan. Dan yang ketiga adalah baca sendiri selama 10 kali tanpa melihat tulisan. Insya Allah akan hafal. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar makna dan kandungan dari surat Al-Hujurat ayat ke-13. Perhatikan, saya bacakan kalimat dan artinya. Ya ayyuhan nasu, hai manusia,
Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha mengenal. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya kandungan dari surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kira-kira apa anak-anak? Oke, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan segala perbedaannya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berbangsa Indonesia, ada orang yang berbangsa Amerika, berbangsa Arab, dan lain-lain sebagainya. Tujuannya adalah yang kedua, Allah menciptakan orang-orang atau jenis yang berbeda tadi, tujuannya adalah untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Yang ketiga, hanya orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, sebelum saya akhiri, perhatikan tugas kalian berikut ini. Nah, kerjakan tugas kalian di buku tulis kalian. Jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya, lalu kirimkan pada WA saya. Demikian anak-anak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.